beranggotakan Aulia Wardana Uma, Fitri Indriani, Lia Nuraini, Hana Evi Cornelia, Jessica Gadris, Lutita Irtawan, dan Zahra Suci Ramadhani. Dan pembayaran elektronik atau e-payment. Pembayaran elektronik atau e-payment juga didefinisikan sebagai semua pembayaran bisnis yang dilakukan kepada bank atau layanan publik dari masyarakat melalui jaringan telekomunikasi atau jaringan elektronik menggunakan teknologi internet. Sistem pembayaran elektronik adalah pusat dari proses bisnis online, cara yang dicari oleh perusahaan untuk melayani pelanggan lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Sistem pembayaran elektronik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek yang paling penting dalam e-commerce. Jadi, pada sistem pembayaran elektronik, kepercayaan adalah elemen penting yang nantinya mempengaruhi penerimaan perdagangan elektronik oleh individu dan bisnis. Pembayaran elektronik selalu melibatkan pembayar dan penerima pembayaran yang menukar uang untuk barang atau jasa, dan setidaknya satu lembaga penerbit seperti bank akan bertindak yang digunakan oleh si pembayar. Secara singkat sejarah mengenai e-commerce. Nah, sejak dimulai pada tahun 1995, perdagangan elektronik telah berkembang di Amerika Serikat dan membawa perubahan yang sangat besar pada perusahaan bisnis, pasar, dan perilaku konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi dan perusahaan bisnis di seluruh dunia mengalami perubahan yang signifikan dalam sistem informasi bisnis mereka. Banyak perusahaan di seluruh dunia yang terpengaruh oleh e-commerce yang asalnya sebagai mekanisme untuk penjualan retail online menjadi sesuatu yang lebih luas. Nah, e-commerce telah menjadi platform untuk media baru dan layanan kemampuan unik yang tidak dimiliki di dunia fisik. Ada banyak sistem pembayaran pada e-commerce dengan fitur fungsi yang berbeda-beda. Beberapa pilihan alat pembayarannya seperti e-money, PayPal, cash on delivery atau COD, transfer bank, dan kartu kredit. Banyak sistem alat pembayaran pada e-commerce saat ini memungkinkan untuk mempermudah bisnis kita dan pelanggan dalam melakukan pembayaran. Ketika akan melakukan pembayaran, pahamilah seperti apa pembayaran itu. Klasifikasi pembayaran elektronik. Nah, klasifikasi pembayaran elektronik ini terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada dilihat dari jumlah pembayaran atau nilainya. Yang kedua dilihat dari waktu pembayarannya. Yang ketiga dilihat dari konsep teknologi yang digunakan. Yang keempat dilihat dari anonimitas transaksi. Nah, yang dilihat dari jumlah pembayaran atau nilainya ini ada 3 ya teman-teman. Ada Pico Payment, Micro Payment, sama Macro Payment. Kalau Pico Payment itu sampai dengan 1 euro, kalau Micro Payment itu 1 sampai dengan 10 euro. Kalau Macro Payment itu untuk transaksi yang lebih besar. Nah, di sini dia lebih menekankan semakin besar jumlah transaksi pembayaran yang kita lakukan, semakin besar pula tingkat keamanannya ya teman-teman. Terus yang kedua ada dilihat dari waktu pembayarannya. Di sini tuh terbagi menjadi 3. Ada prepaid, ada cash on delivery atau COD, ada pay later. Nah, prepaid ini konsepnya kayak lebih mirip uang muka. Misalkan kita mau top up nih, top up OVO gitu kan, kita kan harus melakukan pembayaran dengan uang konvensional dulu, baru nanti dikonversikan ke dalam uang elektronik yang misalkan e-money gitu. Terus yang kedua ada COD. COD ini kita sistemnya bisa bayar di tempat kalau barangnya udah datang ke rumah. Terus yang terakhir ada pay later. Pay later ini lebih kayak pinjaman gitu. Contohnya aja di Shopee, kan ada kan di Shopee kayak Shopee Pay Later gitu. Nanti kita tuh dikasih pinjaman misalkan 1.200.000 nih, tapi yang kepake sama kitanya cuma 400.000. Nah, nanti di situ kita bisa melakukan bulan depannya bisa melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang kita pinjam itu di Shopee Pay Later sesuai dari pemakaian kita sendiri. Nah, yang ketiga ada dilihat dari konsep teknologi yang digunakan. Kalau di sini itu ada 2, kita bisa menggunakan sistem rekening bank. Yang kedua kita bisa pakai sistem uang elektronik atau e-money tadi. Nah, yang terakhir ada dilihat dari anonimitasnya transaksi.
dilihat dari anonimitas transaksinya. Di sini dia kayak misalkan kita melakukan jual beli di marketplace gitu. Nah, si marketplace itu nggak bakalan tahu siapa identitas si penjual atau si pembelinya. Si marketplace-nya itu cuma tahu bukti pembayaran yang beredarnya aja teman-teman, gitu aja ya. Makasih. Di sini ada jenis-jenis alat pembayaran pada e-commerce. Yang pertama itu ada pembayaran kartu kredit atau Visa. Jenis pembayaran ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Seperti kayak misalnya kita membeli barang di online kayak handphone atau baju atau apa, terus kita mempunyai kartu kredit. Nah, semisal kartu kredit kita tidak ada saldonya, kita bisa membayar itu dengan kartu kredit, tetapi bulan-bulan yang akan datang kita membayarnya sesuai dengan transaksi yang kita lakukan. Dan apabila si banknya itu memberikan bunga, ya kemungkinan kita akan lebih besar pembayarannya dibanding yang kita bayar sebelumnya. Terus yang kedua ada transfer bank. Transfer bank itu alat yang digunakan pada mesin ATM, m-banking, dan e-banking. Yang pertama transfer ATM. Kayak misalnya kita membeli barang, terus kita membayarnya itu melalui mesin ATM dengan cara si pembelinya. Pembayaran pada e-commerce. Yang pertama itu pembayaran kartu kredit atau Visa. Jenis pembayaran ini sering dilakukan oleh masyarakat. Contohnya kayak kita membeli barang atau yang lain di online, terus kita mempunyai kartu kredit yang kita bisa membayarnya itu meskipun tidak ada saldo atau tidak ada isi di kartu kredit itu, kita bisa membayarnya, tetapi kita membayarnya di bulan yang akan datang. Terus yang kedua ada transfer bank, yaitu dilakukan melalui mesin ATM, m-banking, dan e-banking. Yang pertama itu transfer melalui ATM, itu contohnya kayak kita membeli barang, terus si penjualnya itu ingin si pembeli membayarnya itu melalui ATM. Jadi si penjualnya itu memberikan rekening kepada si pembeli itu. Nah, kita bisa membayarnya itu melalui mesin ATM tersebut. Terus yang kedua m-banking, yang pembayarannya atau transaksinya melalui aplikasi yang udah diinstal atau diunduh yang kita mau transfer. Jadi kita tuh transfernya melalui si aplikasi itu yang ada di handphone kita. Jadi kalau mau transfer ataupun pembayaran yang lainnya bisa melalui aplikasi. Yang terakhir ada e-banking, yaitu transfer melalui internet dengan website yang sudah ada di bank tersebut yang udah dijaga keamanannya. Visa hampir serupa dengan cara pembayaran menggunakan kartu kredit. Pada beberapa jenis kartu kredit dari bank tertentu juga bisa digunakan untuk transaksi online. Yang membedakan antara debit online dengan kartu biasa itu munculnya atau tercantumnya logo Visa di kartu debit online. Nah, fungsinya itu agar bisa menjadi kartu debit biasa dan bisa melakukan transaksi online. Nah, yang keempat itu ada rekening bersama. Rekening bersama itu artinya jenis pembayaran yang kian berkembang ini punya tujuan untuk sama-sama melindungi transaksi pembayaran penjual dan pembeli. Metode ini semakin berkembang seiring dengan munculnya transaksi jual beli di marketplace online. Sebenarnya rekening bersama bukanlah hal yang baru. Metode transaksi ini telah lebih dulu dipraktikkan di luar negeri yang dikenal dengan istilah escrow service atau ES. Pada prinsipnya, rekening bersama juga merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa. Jadi siapapun bisa menjalankan bisnis ini dan tentunya memiliki otoritas untuk mengelolanya. Modalnya tidaklah banyak, hanya cukup memiliki rekening di bank tertentu untuk memberikan lebih banyak alternatif. Home delivery atau COD adalah transaksi pembelian yang dilakukan secara online, namun proses pembayarannya dilakukan secara offline antara si penjual dan pembeli. Maksudnya adalah si pembeli memesan barang secara online, tapi si pembeli sepakat terhadap penjual untuk melakukan pembayarannya hanya pada saat barang yang dibelinya itu sudah sampai terlebih dahulu ke alamat yang sudah ditentukan si pembeli, seperti alamat rumah ataupun alamat kantor.
Nah, pada saat barang tersebut sudah sampai ke alamat yang sudah ditentukan oleh si pembeli dan si penjual itu bersetuju, maka dilakukan pengetesan ataupun pengecekan apakah barang tersebut baik dan bisa digunakan sesuai dengan keinginannya. Maka si pembeli harus membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati. Yang keenam ada e-wallet atau dompet elektronik, merupakan alat elektronik untuk menyimpan data keuangan pribadi atau alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau kredit yang dapat menampung dana untuk melakukan pembayaran. E-wallet atau dompet elektronik ini suatu yang cukup berkembang pada saat ini adalah penggunaan dompet elektronik atau e-wallet. Walaupun masih ada keterbatasan layanan pembayaran hanya di mesin tertentu yang bekerja sama, namun kedepannya prospek e-wallet dapat berkembang lebih jauh sebagai alat pembayaran online. Di sini akan menjelaskan protokol proses dalam pembayaran e-commerce. Yang pertama itu ada SSL, Secure Socket Layer. Ini adalah metode komunikasi secara klien atau server yang menggunakan internet dengan aman. Kita ambil contoh itu dalam sebuah free wifi yang ada di sebuah cafe, menggunakan sudah login, sudah menggunakan SSL, dan kita ingin mengetahui siapa saja sih pengguna dari SSL tersebut. Kita bisa mengetahui tersebut dengan cara sudah login dari website dari SSL tersebut. Yang kedua ada SET Secure Electronic Tending. Ini adalah metode yang menggunakan komunikasi secara pembayaran elektronik dan juga transaksi secara kredit. SET ini juga sudah terautentikasi dan juga identitas dari customer juga sudah diketahui. Yang ketiga ada IOTP. Ini adalah alat seperti kerangka kerjanya sudah diketahui, dan juga IOTP ini adalah sebuah kerangka kerja yang untuk pembayaran perdagangan elektronik yang sudah terproses dalam kayak seperti pembayaran ini, seperti sudah ada bukti pembayarannya dan juga pembeliannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya itu pembayaran elektronik atau e-payment adalah pembayaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan alat elektronik tersebut. Pembayaran elektronik meningkatkan efisiensi pembayaran secara drastis dengan mengurangi biaya transaksi sehingga biaya lebih efisien dan memperbolehkan perdagangan barang dan jasa dengan nilai yang sangat rendah. Mereka juga dapat meningkatkan kenyamanan dan pembayaran dengan memperbolehkan transaksi tersebut dilakukan secara cepat dan efisien. Selain itu, pembayaran elektronik ini itu bersifat praktis karena kita dapat melakukannya di mana saja dan kapan saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.